ロックホールお前ら成功者を助ける絶好の機会だ。全員で向かって中の目標を。後ろにもちょっと Alur cerita anime Saikyo on Mouji no Isekai Tenseiki episode 11. Setelah itu diperlihatkan dengan Fiona yang sedang mencari Seika secara kesana kemari membawa alamat Ting-Ting. Namun Fiona tidak kunjung untuk bisa menemukan akan keberadaan Seika di dalam rumahnya. Sedangkan dari kejauhan Seika dapat mendengar suara Fiona yang sedang memanggil dirinya. Dan di saat lagi berkeliling secara tidak sengaja Seika berpapasan dengan Amu juga. Lantas Seika pun menanyakan kepadanya dengan apa yang sedang dilakukan oleh Amu di sana. Mendengar hal itu membuat Amu langsung memberitahukan bahwa dirinya sedang melakukan latihan duel bersama dengan kakaknya Seika itu. Namun di saat melihat wajah yang sangat kesal dari Seika, hal itu membuat Amu menjadi sangat keheranan sekali. Karena Seika kurang suka bila disebut kalau dia bersaudara bersama dengan Grey itu. Kemudian Amu pun menegaskan kepadanya bahwa seberapa kali dirinya mencoba, akan tetapi dia selalu saja bisa dikalahkan oleh Grey dengan sangat mudahnya. Sedangkan di dalam hatinya Seika pun mengatakan jikalau orang seberbakat seperti Amu mengapa tidak bisa menang dari kakaknya. Akan tetapi Amu yang mengetahui bahwa Fiona sedari tadi sedang mencari Seika dan langsung meminta temannya untuk bisa menemui sang putri itu. Lalu Amu pun mengatakan bahwa Fiona tampak sangat kesepian sekali. Sampai-sampai dirinya harus bisa main catur di balkon secara sendirian saja. Sehingga hal itu membuat Amu menyarankan Seika untuk bisa menghabiskan waktu bersama dengan Fiona itu. Apalagi hari ini merupakan hari yang terakhir Fiona berada di kediaman keluarga bangsawan Lamprogue juga. Oleh karena itu Seika pun segera pergi ke atas balkon dan langsung menyapa sang putri di sana. Lalu Seika pun menanyakan alasan mengapa Fiona main catur secara sendirian saja. Mendengar hal itu membuat Fiona langsung mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mau untuk bisa main catur bersama dengannya. Setelah pertandingan Fiona pun menanyakan kepadanya tentang bagaimana pendapat Seika mengenai bidak terkuat di dunia mereka di sana. Mendengar hal itu membuat Seika segera memberikan opini bila dilihat dari situasi mereka itu bidak terkuat adalah bidak Fiona dan dirinya. Mendengar hal itu membuat Fiona menjadi tidak menyangka bahwa dia akan menjawab secara seperti itu. Sebab biasanya orang-orang yang lainnya akan langsung mengatakan jika itu adalah raja saja. Sehingga jawaban dari Seika itu membuat Fiona menjadi sangat terkesan sekali. Meskipun demikian pandangan Fiona dan Seika berbeda soal bidak terkuat itu. Karena pemikiran dari Fiona jikalau bidak terkuat adalah rakyat biasa saja. Sebab seorang politikus dan juga raja bukanlah orang yang terkuat sekali. Karena mereka bisa hidup dari rakyat yang membayar pajak kepada kerajaan juga. Sementara rakyat hanyalah bisa hidup secara mandiri saja. Tidak hanya itu rakyat juga bisa menjadi penggerak untuk bisa melakukan sebuah revolusi nantinya. Bahkan pergerakan dari rakyat biasa sangatlah tidak terduga juga. Sebab tanpa dukungan dari para rakyatnya itu para pemerintah bukanlah apa-apa juga. Kemudian Seika pun mengatakan jikalau memang para rakyat biasa tidak bisa disepelekan secara begitu saja. Apalagi pemberontakan yang dilakukan oleh para rakyat biasa dapat meruntuhkan rezim dari para pemerintahan juga. Bahkan para rakyat biasa bukanlah sesuatu yang bisa ditebak sesuka hati juga. Lalu sang putri pun mengatakan bila raja dan politikus tidak bisa menghasilkan apapun juga. Karena kepandaian dari sang raja maupun politikus hanyalah untuk bisa mengambil pajak dari sumber daya dan keuntungan dari produksi yang berasal dari hasil jerih payah rakyat biasa saja. Sebab berdasarkan dari semua itu maka sebagai petinggi dari negara mereka tidak boleh mengabaikan akan rakyatnya. Apalagi mereka sampai menghancurkan hati rakyatnya juga. Sehingga dengan menjaga perasaan rakyatnya, maka para pemerintah akan mendapatkan kekayaannya juga. Mendengar hal itu membuat Seika pun berspekulasi kalau tujuan Fiona ingin berbaur dengan rakyat hanyalah untuk bisa memperkenalkan dirinya saja. Dan dengan mendapatkan perhatian dari para rakyatnya, maka kedudukan Fiona di kerajaan tidak bisa lagi dianggap remeh nantinya. Sehingga kekuatan Fiona tidak akan bisa diprediksi oleh berbagai kalangan nantinya. Kemudian topik pun menjadi beralih dengan menanyakan tentang kemampuan Fiona yang bisa melihat masa depannya. Sedangkan Seika pun mengatakan bahwa sebenarnya ia sudah mengetahui lebih dulu sebelum Grey mengatakan kepadanya. Namun Seika menjadi tambah meyakini dengan pengakuan dari Grey soal kemampuan dari Fiona itu. Lantas Fiona pun menanyakan kepadanya jika dengan kemampuannya yang bisa melihat masa depan itu, apakah dirinya tidak akan kelihatan secara licik juga.
Lantas Seika pun mengatakan bahwa dirinya tidak akan berpikir secara demikian saja. Karena Fiona juga telah memiliki kemampuan dalam main catur yang sangat hebat sekali. Itulah sebabnya Seika tidak bisa menuduh kalau Fiona telah melakukan kecurangannya. Lalu Fiona pun mengatakan jikalau dia lebih suka kalau Seika mengatakannya licik saja. Kemudian Seika pun langsung mengutarakan jikalau dia tidak harus bisa mengeluarkan statement sampai sedalam itu. Sebab berdasarkan perkataan dari Seika, Fiona pun menanyakan bagaimana cara agar dirinya bisa mempercayainya. Lantas Seika pun memberitahukan bahwa Fiona harus bisa mengatakan kekurangannya dan perasaannya yang sebenar-sebenarnya. Waktu kemudian Fiona pun memberitahukan keinginannya yang dimana dia ingin menolong seseorang yang kesulitan di sana. Namun untuk bisa mendeskripsikan harapannya Fiona menceritakan tentang pengandaian seseorang yang terjebak di dalam lubangnya. Dan dikala itu Fiona akan berusaha untuk bisa mengeluarkan orang itu dari lubang tersebut. Akan tetapi Fiona tidak bisa mengatakan lebih detail soal isi hatinya lagi. Sebab hal itu ditakutkan masa depannya akan mengalami perubahan yang tidak terduga nantinya. Sedangkan di sisi lain tampak segerombolan bangsa iblis yang terlihat sangatlah OP sekali. Yang dimana masing-masing anggotanya memiliki kekuatan yang sangat luar biasa juga. Lalu di keesokan harinya Fiona akan melakukan perjalanan pulang bersama dengan Seika dan juga kawan-kawannya. Namun sebelum pergi mereka berpamitan dengan kakaknya Seika itu. Dan di saat telah selesai berbasa-basi Seika dan bersama dengan yang lainnya langsung melakukan perjalanannya. Namun secara mendadak sekali Seika merasakan kalau kereta mereka sedang diawasi oleh para perampok di sana. Dan hal itu memang benar adanya bahwa kereta di bagian depan telah dihancurkan juga. Oleh sebab itu Seika pun segera keluar dan naik ke atas keretanya. Yang dimana Seika akan membuat pertahanan untuk bisa menghalau hujan panah dari musuhnya. Sehingga serangan musuhnya tidak mampu untuk bisa melukai Seika juga. Tidak lama kemudian Grey pun ikut beraksi dan segera memberikan komando kepada anak buahnya. Lalu atas perintah dari Fiona itu Seika pun diminta untuk bisa menangkap semua musuh secara hidup-hidup saja. Dan dengan menggunakan kekuatannya hal itu membuat para musuh bisa ditangkap secara sekaligus juga. Dan Fiona bersama dengan kawan-kawannya segera melanjutkan perjalanannya. Namun Seika pun mengatakan bahwa sebenarnya Fiona telah memprediksi jikalau di perjalanan mereka akan mendapatkan sebuah serangan nantinya. Sebab semua itu telah dilihat dari persiapan yang telah Fiona persiapkan juga. Lantas Fiona pun langsung membenarkan ucapan dari Seika itu. Kemudian Seika pun mengatakan kalau membawa semua para perampok itu akan sangat membahayakan mereka nantinya. Dan hal itu bisa saja kumpulan dari para perampok itu akan mendapatkan bala bantuan dan akan melarikan diri juga. Oleh karena itu Fiona memberitahukan bahwa memang pihak musuh yang mempunyai kelompok lain yang hendak membantu melakukan penyerangan di sana. Namun kelompok tersebut telah menjadi kandas juga. Sedangkan perkataan dari Fiona memang benar adanya, sebab kelompok musuh telah dibantai oleh segerombolan bangsa iblis superpower itu. Tidak lama kemudian perjalanan Fiona bersama Seika dan juga kawan-kawan telah tiba di ibu kota itu. Namun sebelum memasuki istana, Fiona segera berpamitan bersama dengan teman-temannya Seika di sana. Lantas Amu dan lainnya juga sangat ingin untuk bisa berkunjung ke istananya. Lalu Fiona pun mengatakan jika suatu saat dirinya akan mengundang Amu bersama dengan yang lainnya secara spesial nantinya. Bahkan Fiona juga mengatakan sesuatu hal yang membuat Seika menjadi sangat keheranan sekali. Yang dimana Fiona mengatakan kalau dirinya akan berada di pihak Seika walaupun dalam kondisi apapun juga. Dan di saat telah mengatakan hal itu Fiona langsung meninggalkan Seika dan juga kawan-kawannya. Sedangkan di sisi lain segerombolan bangsa iblis sedang melakukan perjalanan untuk bisa menuju ke ibu kota itu. Dan ternyata tujuan dari mereka adalah untuk bisa membunuh sang pahlawan saja. Namun bila misi sekumpulan dari bangsa iblis akan segera tercapai, maka mereka akan bisa pulang ke kampung halaman nantinya. Sehingga dari kejauhan mereka pun melihat dengan ibu kota yang akan mereka masuki itu. Dan anime pun bersambung ke part selanjutnya. Dan itulah alur cerita anime Saikyo Onmo Uji no Isekai Tenseiki episode 11. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.